ada di mana? 1654 perang Cisadane dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondo, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Ketika Sunan Ampel datang ke Banten pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten, kemudian Sunan Ampel kagak diterima orang-orang Banten. Kenapa? Karena dia bukan orang Banten. Sunan Gunung Jati ngejar Sunan Ampel, pengen berguru kepada Sunan Ampel di atas gunung apa namanya yang ada di Banten itu, Gunung Santri. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sunan Ampel di Gunung Santri ngajarin santri, orang-orang gak ada yang mau masuk Islam. Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten, dia kejar dari Cirebon. Ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Kemudian kata Sunan Gunung Jati, kata Sunan Ampel, wahai Gunung Jati, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten, kamu diterima di Cirebon, wajar, kamu punya ibu orang Cirebon. Tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten, gua bakal diterima. Saya pengalaman di Banten gak ada orang berbondong-bondong mau masuk Islam karena yang nyebarin saya bukan orang Banten. Terus gimana? Wahai guru, saya harus nyebarin Islam di Banten. Ente wirid hijin maghrobi, cewek cantik orang Banten, ambil jadikan istri. Akhirnya ada cewek cantik Nyai Kaum Banten. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mau Nyai Kaum Banten jadi istri daripada Sunan Gunung Jati. Kemudian lahirnya Maulana Hasanuddin Banten, dan akhirnya Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam diterima. Li'anna lisanahu lisanu Banten wa adatahu adatu Banten wa hum ya'tarifuna bi'annahum kahwa bi'annahu kahum. Orang-orang yang berpikir seperti ini dalam cara-cara menyebarkan agama Islam di Nusantara tidak akan mengalami benturan dengan orang-orang Indonesia. Dan hampir seluruh para wali-wali yang ada di Indonesia, min Aceh ila Lampung, wa min Merak ila Banyuwangi, wa min Bali ila NTT, wa min Maluku ila Papua, ada cara-cara pernikahan yang ditempuh untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun tingkat keberhasilan mereka di bumi Indonesia bermacam-macam, tetapi caranya satu, cara tasamuh, toleransi, saling asah, saling asih, menyentuh hati, bukan dengan kekerasan dan perang.
ada orang yang kekerasan, memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada-suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Nah, untuk saya ingat kisah Bani Israel kepada Nabi Musa ngajak perang. Hei Nabi Musa, ayo kita perang, kita kalahkan orang-orang Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa, diumumkan pada Nabi Musa, wahai Bani Israel, betul seperti yang kalian inginkan, sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita Bani Israel. Besok kita akan perang. Siap. Diem aja. Itu yang takbir-takbir kemarin kagak ada yang mongol. Yang ada apa yang mereka katakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Hai Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu, peranglah kamu dengan Tuhanmu, kami di sini duduk enak-enakan. Itu orang Bani Israel, orang Yahudi. Yahudi itu dimuji begitu. Satu ciri-ciri Yahudi, kalau lagi masa damai ngajakin lagi perang kagak mau dia. Ngapain gua, katanya mati nanti. Paling takut orang Yahudi pada kematian, saudara. Orang Yahudi paling takut mati. Itu ciri Yahudi pertama. Yang kedua, penakut tapi sok berani di masa-masa damai. Kalau masa perang datang, ngumpet di bawah rok istrinya. Buktinya mana? Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba yang pura-pura berani, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubaidillah, ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Di tengah memanasnya polemik usai tantangan debat ilmiah yang dilontarkan oleh Umar Assegaf, Al-Habib RX King, Kiai Haji Imaduddin Utsman bukan hanya siap 1000% melayani, namun justru kini makin garang dalam menggelorakan perlawanan terhadap para Habib Balawi yang menurutnya tidak terkonfirmasi secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kiai Imad menyinggung gerombolan provokator dan biang kisru pemecah belah umat muslim berjubah agama dan bertopeng zuriyah Nabi hanya sok-sokan berkoar sebagai pejuang.
Menurut Kiai Imad, pejuang yang benar-benar pemberani adalah orang yang memegang pedang di tengah medan perang, bukan berkoar-koar memegang mic di atas mobil komando dengan narasi penuh provokasi dan caci maki. Hal itu disampaikan oleh Kiai Imad dalam acara Halal Bihalal yang diadakan di Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga atau Padasuka pada Ahad 28 Mei 2023. Dalam ceramahnya yang berapi-api, Kiai Imad mempertanyakan mereka, yakni orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dari kalangan Balawi. Apa kontribusi mereka ketika rakyat Banten, khususnya rakyat Indonesia, umumnya berjuang mempertaruhkan nyawa dalam melawan penjajahan Belanda? Dalam catatan sejarah, kaum Bani Alawi ini tak ada satupun yang terlihat nyata ikut menumpahkan darah demi mencapai sebelum dan pasca kemerdekaan Indonesia. Justru di saat negeri ini sudah damai dan tentram selepas dari cengkraman kolonial Belanda 350 tahun lamanya, justru bikin gaduh dan berlakak berjuang lewat berbagai aksi demo berjilid-jilid dalam segala urusan. Lalu mereka mengkondisikan seolah negeri ini dalam konflik. Kelakuan yang ironis dan paradoks di saat sejak kedatangan Belanda dimulai dengan VOC pada abad ke-17-an yang berkedok berdagang namun kemudian menjadi penjajah. Perlawanan rakyat justru muncul dari para keturunan Wali Songo yang merupakan zuriat Nabi, namun justru oleh Balawi keturunan para beliau dianggap terputus nasabnya. Sementara mereka yang mengklaim sebagai keturunan Nabi paling absah di negeri ini, justru banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa mereka sebagai antek penjajah Belanda dan justru memusuhi keturunan Wali Songo. Satu contoh saja, Habib Usman bin Yahya yang diangkat Belanda sebagai mufti Batavia atas rekomendasi dari Dr. Christian Stockhorst, seorang orientalis asal Belanda yang berhasil menyamar sebagai ulama besar Islam bergelar Haji Abdul Ghafur alias Habib Putih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.